30 September mendatang adalah Hari Sinema Nasional di India. Hari itu akan rilis dua film besar yang akan tayang yang bertema selatan. Ada Vikram Vedha dan Ponniyin Selvan. Sementara Vikram Vedha adalah remake selatan 2017, Ponniyin Selvan adalah film rilis baru. Dua film ini adalah film yang cukup ditunggu-tunggu sejak beberapa bulan yang lalu. Walaupun bukan cerita yang sangat dinanti-nanti banget, penonton cukup penasaran dengan gaya Hrithik dan comeback Aishwarya. Ada kemungkinan besar dua film ini akan bersaing ketat di bioskop. Nah, kira-kira siapa yang akan memenangkan hati penonton? Mari kita lihat apa kekurangan dan kelebihan dari dua film besar ini. Teaser film ini dibagikan pada 24 Agustus, tepatnya sebulan yang lalu. Pergerakan viewersnya cukup baik-baik saja, 1 juta penonton dalam 2 hari. Ini mengalahkan jumlah penonton teaser dari film Hrithik lainnya yaitu War. Ini adalah remake dari film blockbuster Tamil dengan judul yang sama. Disutradarai oleh sutradara yang sama, film ini memiliki antusias yang tinggi di wilayah utara India. Penggemar sangat senang melihat Hrithik Roshan dalam karakter yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seorang gangster mematikan yang memiliki gaya yang sangat berani. Vikram Vedha dibuat dengan anggaran 170 crore, tidak termasuk biaya promosinya. Vikram Vedha akan dirilis lebih dari 4.100 layar di bioskop. Menjadi film rilis terbesar Hrithik Roshan yang pernah ada. Wilayah rilis film ini mencakup 100 negara, termasuk Jepang, Rusia, Panama, dan Peru yang merupakan wilayah asing untuk Bollywood. Vikram Vedha akan melawan Ponniyin Selvan sebagai pesaing terberatnya. Disutradarai oleh pemenang penghargaan nasional Mani Ratnam, Ponniyin Selvan dibuat dengan biaya lebih tinggi 500 crore. Juga dirilis lebih luas di lebih dari 4.500 layar. Teasernya dirilis jauh hari sebelum Vikram Vedha. Walaupun tidak banyak ditonton dalam waktu singkat, tapi komentar penonton cukup menjanjikan. Ponniyin Selvan adalah film Tamil. Akan dirilis di 5 bahasa, Hindi, Telugu, Malayalam, Kannada, dan Tamil. Ini adalah kisah berdasarkan novel yang dibuat dari 70 tahun yang lalu. Sebelumnya akan diangkat dalam film oleh sutradara lain di tahun 1958, tapi itu gagal dibuat. Mengisahkan tentang Kekaisaran Chola, salah satu kerajaan paling mulia dalam sejarah India. Ponniyin Selvan direncanakan akan dibuat dalam 2 bagian. Trailernya dirilis ulang 2 minggu yang lalu, ditonton 13 juta kali, membuktikan antusias yang semakin tinggi. Hal pertama yang menjadi senjata besar Vikram Vedha adalah combo aktornya. Teaser Vikram Vedha memperlihatkan banyak aksi, darah, peluru, dan kekuatan. Latarnya dibuat sangat menarik dengan dialog-dialog tajam dan sinematografi yang baik. Baiknya film ini tidak memakai latar luar negeri. Asli keseluruhan film ini disyuting di India. Salah satu lagunya Alkoholia yang baru dirilis sangat disukai oleh para penonton. Gerakannya, ekspresinya sepertinya Hrithik saja sudah cukup ya di film ini. Saat Hrithik meluncurkan lagu tersebut di Mumbai, pers dan penggemar juga menyaksikan peluncuran tersebut secara langsung di layar lebar di 14 kota lain di seluruh India. Vikram Vedha, Saif, dan Hrithik diharapkan akan menyempurnakan kekurangan dari versi Tamilnya. Seperti misalnya urutan aksi di bagian pertama versi Tamilnya kurang memuaskan. Juga di bagian keduanya ada sedikit aksi yang dikritik kurang memuaskan dari koreonya. Di sisi lain, proyek impian ambisius Mani Ratnam punya antusias tersendiri. Ponniyin Selvan memiliki segalanya mulai dari aksi, drama, romansa, royalti, balas dendam, hingga konspirasi. Pembuatnya tampaknya memasukkan semua unsur yang bisa membuat film ini jauh lebih sempurna. Mengapa film ini dituangkan ke dalam film Tamil? Karena ini adalah cerita warisan India Selatan. Namun upaya untuk menjangkau penonton Hindi di utara terlihat jelas dalam teaser, trailer, dan lagu-lagunya.
Sejarah kerajaan Chola dianggap sangat gemilang dan menimbulkan rasa penasaran hebat di kalangan masyarakat. Jika Bahubali bisa menciptakan angka yang baik dengan keseluruhan konsepnya, tidak ada keraguan bagi Ponniyin Selvan untuk bernasib sama. Kehadiran Aishwarya Rai diharapkan mampu menjangkau penonton Hindi Bollywood dengan baik. Beberapa waktu lalu foto-foto Aishwarya di lokasi syuting yang bocor di internet sudah menjadi cukup bukti Bollywood akan menerimanya. Kelemahan pertama dari Vikram Vedha ini adalah sebuah remake. Makanya rilis besar-besaran harus dilakukan agar bisa mencapai target yang diharapkan. Vikram Vedha versi Tamilnya berkinerja dengan sangat baik. Tentu ada PR besar yang harus dilewati oleh versi Hindinya. Dari segi trailer orang sudah bisa menilai kalau Saif sudah kalah dari karakter Madhavan. Orang menyebutnya sepanjang trailer ia tampak cemas, khawatir dan ketakutan dengan lawannya. Sementara karakter Madhavan adalah karakter menantang yang ingin membuat lawannya membungkuk. Sebaliknya karakter Hrithik Roshan itu dibuat sangat berlebihan seperti untuk nakut-nakuti. Sementara di karakter aslinya Vijay, dia tidak terlalu over membuktikan dirinya harus ditakuti oleh orang-orang. Sifat tenangnya justru lebih menakutkan dari Hrithik yang gembar-gembor untuk membuktikan dirinya. Tapi orang percaya bahwa Hrithik adalah pemain dengan gayanya sendiri. Karena Ponniyin Selvan adalah cerita warisan dari India Selatan, ada kemungkinan besar ia menghadapi masalah di penonton Bollywood. Penonton Bollywood yang baru mengenal cerita ini mungkin akan malas menontonnya. Mungkin akan bernasib baik jika promosi di India Utara lebih diperluas lagi. Pasalnya Ponniyin Selvan tidak terdengar mempromosikan ini lebih banyak di Utara. 500 crore pemulihan biaya hanya dari Selatan akan susah dicapai. Kalau hanya mengandalkan Aishwarya dan Prakash Raj, film ini kecil kemungkinannya mencetak angka yang baik di Utara. Bukannya kita meragukan sorotan dan ide-ide terbaik dari Mani Ratnam, tapi kalau kalian mau menilai kualitas filmnya, kamu bisa bandingkan film Sanjay Leela Bhansali dan Ashutosh Gowarikar. Sanjay Leela Bhansali adalah Rajamouli, Ashutosh adalah Mani Ratnam. Tapi kalau film ini bernasib sama dengan Pushpa yang minim promosi di Utara, itu adalah hal yang patut disyukuri. Vikram Vedha Selatan versi bahasa Hindi adalah kelemahan kedua dari Vikram Vedha Bollywood. Film ini sudah menjangkau penonton Bollywood sebelumnya. Bukan hal yang baru di Utara, apalagi untuk penonton di Selatan. 50% orang akan menontonnya karena Hrithik Roshan. Sisanya adalah mereka yang penasaran dan ingin membandingkan kedua film ini. Kelemahan ketiganya adalah aksen Hrithik. Aksen Biharinya dalam film ini ternyata membuat penonton merasa geli. Hrithik diolok-olok di Twitter karena aksennya tersebut. Kelemahan keempatnya adalah film ini sempat menghadapi boykot. Karena tren boykot sudah tergeser dengan lagu Alkoholia, diharapkan tren tersebut tidak diingat lagi saat Vikram Vedha dirilis. Satu lagi yang dikritik penonton adalah karakter Hrithik yang terlalu banyak tertawa dalam film ini. Menurut Mimin ini adalah sebuah taktik ya, karena Hrithik pasti dikritik habis kalau ingin menjiplak Vijay 100%. Satu-satunya yang baru dalam film ini sebenarnya adalah karakter Hrithik Roshan. Ponniyin Selvan memiliki sangat banyak casting utama dan pendukung. Film ini akan cacat jika setiap karakter tidak dihubungkan dengan baik, atau juga jika para castingnya tidak mendapatkan waktu durasi yang tepat. Novelnya sendiri 100% diakui sangat baik dengan semua karakter-karakternya. Konon membaca novelnya akan membuat orang menjadi tersesat dalam dunia kuno yang diceritakan dalam novel. Novel aslinya terdiri dari 5 bagian. Jika filmnya hanya dibuat dalam 2 bagian, jelas ini akan banyak mempersingkat cerita aslinya. Dan ini yang akan merusak selera penonton yang tahu cerita asli film ini. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan film mendatang Vikram Vedha dan Ponniyin Selvan. Apapun kekurangannya, semoga itu bisa berjalan baik ya.
menilai trailer tidak selamanya bisa menentukan nasib satu film 100%.